1, 2, 3, 4, 5. Cakep. Kami dari Podcast Berlima. Apa kabar nih guys? Baik. Kalian akhir-akhir ini ada nonton film yang bagus gitu gak sih? Ada Lagi banget. banyak sih kayaknya. Apa sih yang Iya. mana? Tahun ini banyak banget yang bagus nggak sih? Kayak tahun Ya ini dari kan Desember mulai tuh Iya. udah mulai banyak film sih. asli. Kayak film Barat, film Indonesia, film luar negeri. Kayak banyak Nah, banget. kalau film Indonesia apa sih yang lagi keren banget sekarang? Kalau ngomongin film Indonesia tuh lagi banyak sih sebenarnya. Iya. Dari Iya, benar. dari akhir Desember kali ya mulai banyak tuh kayak Yuni, Iya, bener. Seperti Dendam. Seperti Dan Minta Dendam. terbalas. Ya, Iya. Itu harus dibayar tuntas. ya. Iya. Dan film-filmnya tuh nggak Penyalin main-main cahaya. juga sih. Iya, Ya, iya. Penyalin Cahaya. Aktor-aktornya juga keren. Terus sutradaranya, wah. Iya Iya. sih, film Indo sekarang lagi banyak berkembangnya. Mana banyak yang dapat penghargaan juga kan. Wow, keren banget ya Iya, berarti sekarang betul. film Indo tuh lagi naik-naiknya banget nih. Iya. Kalian tahu gak sih film Penyalin Cahaya? Tahu. Iya, bener-bener. Tahu. Aku baru nonton. Aku baru banget nonton. Menurut kalian gimana Tahu itu, filmnya? saya belum nonton. Aku merinding sih nontonnya. Soalnya banyak banget kayak petunjuk-petunjuk gitu kan. Tapi akhir-akhir ini banyak film yang kayak mengangkat isu-isu kekerasan sebenarnya. Kayak Penyalin Cahaya. Penyalin Cahaya kan kekerasan seksual di kalangan dunia kampus ya kayak kita. Iya. Bener banget. Penyalin Cahaya itu genrenya apa sih? Kayaknya lebih ke drama misteri gitu kali ya. Oh iya. Soalnya juga kayak mood yang dibangun juga kayak gimana ya? Gelap. Agak Terus suram kayak gitu ya. iya, lightingnya juga kayak sangat membangun mood gitu. Kalau Dari mungkin gradingnya juga. kalau kalian nonton trailernya mungkin aku ngerasanya kayak dia ini sih warnanya lucu gitu. Soalnya warna dominannya warna hijau. Iya, Hijau. Hijau Jadi tuh kayak gimana? Gimana sih? Jadi kan kalau misalnya ada editing color grading kan biasa orang-orang yang biasa kalau adegan-adegan yang suram, yang misteri gitu tuh pasti dominan dengan warna biru yang dingin atau yang hijau gitu. Iya, betul. Boleh dong, kalian kan udah pada nonton nih. Di dong perspektifnya masing-masing gimana? Pengen tahu. Kalau yang aku ambil dari situ tuh masih ada kayak perpeloncoan. Kan di awal-awal tuh disebutin kayak ada perpeloncoan murid-murid baru gitu kan, kayak anggota baru. Berarti di kalangan kampus-kampus tuh masih ada kayak perpeloncoan gitu loh buat maba-maba. Terus kalau dari keluarga ya kita apapun yang kita lakukan di luar tuh ada aja yang selalu pro dan kontra gitu, kayak dari sisi ibunya pasti ibunya tuh mendukung kita untuk melakukan sesuatu hal yang kreatif tapi bisa jadi dari bapaknya mikirnya kamu nih main terus ya, party terus kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Aku ambil itu sih. Oke. Tapi iya yang saya tadi ceritain di 7 menit juga udah kelihatan ya. Iya, di keluarganya tuh kayak ternyata nggak semua keluarga itu mendukung anaknya gitu loh. Iya. Bahkan Iya. sampai anaknya dibeasiswain pun masih disalahin gitu loh. Bener. Kayak Nggak ngerasa bangga gitu ya. iya, nggak kayak kurang aja terus anak tuh gitu. Tapi nggak semua keluarga sih, kayak mungkin ada beberapa keluarga yang kayak gitu. Betul banget. Makanya sebenarnya dari film ini juga bisa jadi kayak tamparan gitu nggak sih buat Iya bukan betul. cuma buat kampus juga, buat keluarga juga kan kayak
nggak perlu terlalu nge-push anak gitu. Yang Iya. penting mah bisa selalu mendukung anaknya gitu. Iya, support Iya. support dalam hal yang baik ya. Iya. Yang penting anaknya tidak depresi ya. Nah, Terus kayak di dunia pertemanan dia sama si Amin gitu Oh kayak iya bener banget. kayak dia sama keluarganya kan tuh kurang akur ya sama bapaknya ya. Tapi untungnya dia punya temen yang kayak bener-bener nemenin dia waktu susah, waktu apa namanya? Waktu dia butuh banget kan si Amin selalu ada ya. Terus Amin tuh juga tipe-tipe temen yang kayak kalau lu salah ya salah gitu. Jadi, nah menurut aku kayak fungsi temen tuh emang harusnya kayak gitu, kayak ngingetin gitu. Bukan yang kayak iya ayo support, tapi kayak apapun yang dilakuin temennya kayak ya udah bener lu gitu. Temen tuh gak kayak gitu. Kalau menurut aku ya pandanganku. Bener. Tapi dari si Tono, siapa sih namanya si Amin? Agak jauh ya. Bapak Tono. Tapi dari Amin juga kita bisa ngambil kesimpulan bahwa semua temen yang kita anggap baik tuh nggak semuanya baik. Kalian sadar nggak sih film Penyalin Cahaya ini tuh kayak benar-benar apa yang terjadi di akhir-akhir ini kayak yang benar banget. disebar-sebar fotonya juga kan ada tuh yang masalah lagi hype juga. Iya benar-benar. Kalau menurutku ini tuh kayak gambaran realita budaya Indonesia gitu loh, mulai dari keluarga, terus apa ya kayak tingkatan seorang perempuan di Indonesia tuh kayak gimana gitu, dilihat dari mereka yang nggak mungkin kurang berada dan yang lainnya, sama ya kalau kita lihat kan ibunya Sur punya warteg gitu, jadi mungkin dari perspektif bapaknya sendiri dia nggak mau Sur itu untuk kerja atau sekolah tinggi-tinggi gitu, ngapain, mending bantuin warteg ibunya. Iya betul. Masih ada ini ya apa namanya ketidaksetaraan gitu ya. Iya, skeptisnya ke orang. Betul. Inilah ke perempuan gitu. Jadi memperlihatkan kalau Sur itu tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain gitu. Bahkan makanya dari yang beasiswa aja nggak diapresiasi gitu. Kayak ibu kamu juga jaga warteg gitu. Iya, karena masih pemikirannya kolot ya. Iya benar kolot. Kalau dari aku ada nih satu perspektif sih. Entah mungkin ngubah perspektif kalian atau enggak, tapi ini dari aku doang gitu. Ngerasanya mungkin film Penyalin Cahaya ini apa ya, kayak menyudutkan Sur gitu loh sejak awal. Jadi nggak memberikan kemerdekaan atau nggak memberikan ruang buat si perempuan ini gitu untuk si Surnya itu gitu. Ya, lebih kayak ke sebab si Surnya mabuk-mabukan, akibatnya dia dilecehkan gitu loh. Jadi kayak kita nggak, penonton tuh menurut aku dari awal tuh digiring buat kayak sama-sama menyalahkan Sur gitu, sama-sama menyalahkan tindakan apa yang Sur lakukan gitu loh. Jadi kayak lebih ke apa ya, kayak penonton tuh nggak dibuat untuk ikut berempati sama apa yang dilakuin Sur gitu. Kita sama-sama curiga sama apa yang Sur lakuin gitu di gitu. Apalagi waktu yang dia tuh mereka lihat CCTV. Waktu mereka nuduh si Torik buat kalau si Torik tuh masukin obat, kan itu kan mereka lihat CCTV. Nah setelah melihat CCTV kan ternyata tidak terjadi, maksudnya si Torik terbukti nggak bersalah dan malah si aibnya si Torik malah keluar kan, walaupun itu sebenarnya bukan aib sih. Tapi si Torik jadi bikin malu dan marah kan sama si Sur dan sama teman-temannya yang lain. Jadi seolah-olah gara-gara si Sur nih, si Torik jadi si penyakitnya Torik jadi ketahuan kan. Nah si Torik jadi marah. Terus yang lainnya juga kayak ngomong kayak meremehkan si Sur, kayak bukan ngeremehin sih, apa ya bahasanya, kayak ngegampangin si Sur, kayak apaan sih lu, kayak nggak jelas gitu, bilang aja lu mabok, jangan nuduh-nuduh orang gitu, pokoknya intinya gitu kan. Karena terbukti di CCTV-nya nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Nah itu malah ini nyambung yang ke Arin tadi, jadi si penonton jadi malah kayak mikir, iya apaan sih Sur, lebay banget gitu. Jadi aku sebagai penonton awalnya mikirnya kayak gitu, kayak ribet banget sih gitu. Jadi seolah-olah film itu menggiring kalau si Surnya emang being dramatis aja gitu. Iya.
nggak dibuat berempati gitu sama Iya betul. apa yang terjadi sama Sur gitu. Padahal mungkin penonton juga pengen tahu Iya apa yang itu terjadi. apa gitu. Apalagi waktu pas dilihat di CCTV, ternyata Surnya kan malah selfie sendiri juga kayak gitu. Nah itu iya. Terus malah si Sur kayak enjoy the moment gitu kayak Iya. yang asik banget nih Jadi goyang-goyang. kayak Jadi kayak seolah membuka yang si Sur gimana ya, senang kayak dengan hal itu gitu kayak. iya benar-benar. Ini aku mau nanya juga ini, yang waktu si Sur di sidang sama yang beasiswa itu, yang tim beasiswa sama Rama juga sama orang tuanya masing-masing. Nah itu di sana posisinya orang tua Rama tahu kan kalau si anaknya ini bersalah. Nggak diceritain sih kalau menurutku. Ada Dari maksud awal tuh tersendiri. udah ngeliatin kalau orang tuanya Rama tuh punya apa ya? Punya Privilege. kekuatan, punya Iya. kekuatan Iya. buat ngerangkul si orang-orang ini karena dia punya uang yang banyak gitu. Apalagi dengan bilang kayak Betul. dia tuh bakalan ngebayarin anak-anak teater pergi ke Tokyo itu loh. Selain kekuatan orang tuanya si Rama juga, kalau dari sisi si Torik, dia nggak mau speak up karena kalau Si Rama misalnya aku temannya. speak up, nanti nama gua yang jelek gitu. Oh iya betul. Iya itu Nanti kayak itu nggak dia sih lagi yang mental disakiti. korban. Iya, benar. Iya. Buat speak up aja itu susah ya. Bener. Menurut aku itu tuh gambaran ini sih, kayak misalkan ada satu tokoh yang emang jadi pelaku atau ya pelaku kekerasan seksual gitu atau pelaku pelecehan seksual, tapi dia punya dukungan atau punya komunitas atau satu kelompok yang dia tuh emang tahu gitu, sadar kalau si orang, bukan tahu atau sadar ya, kayak tahu kalau si orang ini tuh baik gitu atau punya image yang baik gitu. Jadi dengan segala cara atau dengan segala apapun privilege yang dia punya karena komunitasnya itu besar dan percaya sama orang ini, cara nggak langsung harus nyudutin si korbannya gitu. Kayak yang kamu omongin tuh nggak benar gitu, karena dari awal yang kita lihat juga mungkin Rama itu tuh di frame sebaik mungkin gitu. Iya. Kayak dia pintar bersosialisasi, kayak care sama orang. Iya. Kayak nggak kelihatan lah. Kalau dari kamu, Mai, pas first impression lewat trailer aja deh, gimana menurut kamu? Ya keren apa ya? Kayak sedikit apa ya, film ini nggak sih? Apa namanya itu? Eksperimental. Awal-awalnya tuh kayak yang itu kan, mereka tuh ya awalnya kan aku kan nggak tahu ya filmnya kayak gimana, trailernya juga nontonnya udah agak lama gitu kan. Terus pas nonton di awal-awal kayak film eksperimental, jadi kayak yang bener-bener budaya Indonesia banget. Terus kesana-sananya ternyata mereka main teater gitu. Terus tapi keren sih apa ya openingnya. Iya. Jadi penasaran sih ceritanya gimana nantinya. Gak mempan spoiler kalian guys. Tetap mau nonton ya. Sekarang Harus nonton sendiri sih ya. Iya harus nonton sendiri. Ada kan orang yang spoilerin, aduh sudah jadi males nonton. Aku harus Tapi nonton. jangan lupa ya nontonnya di Netflix. Di Netflix. Ya, jangan nyebajakan ya. Membajak ya. Dari platform bajakan guys. Jangan Telegram, jangan TikTok guys. Iya. Tapi aku mau nanya, kalian ngerti nggak sih maksud dari, kan ada perkataan yang sering keulang tuh di film Penyalin Cahaya 3M, menguras, mengubur, menutup, mengubur. Nah, kalian ngerti nggak sih maksudnya itu apa? Soalnya aku ya, waktu awal-awal nonton, masih belum ngerti gitu loh maksud dari 3M itu, yang fogging. Menguras. Itu kayak menurut aku kayak ke kasus pelecehan. Ke kasus pelecehan. Gantian Din. Gimana Din? Ke kasus pelecehannya gitu, kayak misalkan ada satu kasus pelecehan, ya dikuras dulu nih si bukti-buktinya sampai mungkin habis, terus kasusnya ditutup, ya udah kasusnya dikubur sampai nggak dapet keadilan yang sebenarnya gitu. Iya benar sih juga, aku juga mikirnya gitu. Soalnya kan ya realitasnya juga kayak gitu. Terus menurut aku dari awal
bukan di spoilerin ya bahasanya, kayak di apa ya, kayak dikasih petunjuk gitu loh tentang apa, karena dari yang dibawa sama si teaternya itu kan Medusa gitu kan. Nah, Medusa Benar. itu kan kalau misalkan disimbolin kan apa sih, dia tuh kayak dewi yang inilah yang dikutuk gitu sama Athena dan yang lainnya. Cuman kalau orang ngesimbolin sekarang, si Medusa tuh orang yang jadi korban pelecehan seksual gitu. Benar-benar. Karena Medusa sendiri nggak dapet keadilan yang sebenarnya, malah dikutuk gitu. Padahal karena laki-lakinya gitu. Tapi kalau ngomong soal film-film yang kayak Penyalin Cahaya yang maksudnya kayak kekerasan seksual gitu, banyak tau sebenarnya film Indonesia juga kayak 27 Step of My kan juga tuh Iya. terkait kekerasan seksual, dan itu kayak Iya. mental orangnya itu loh, sampai si Mei-nya nggak keluar rumah, nggak mau bertemu sama siapapun, kan itu parah banget sebenarnya. Film Korea juga Hop kan yang kejadi masalahnya kekerasan seksual tuh nggak cuma di remaja atau dewasa, sebenarnya di anak-anak pun juga bisa terjadi kayak di film Hop kan. Iya, betul. Terus film Korea juga ada namanya Silence, dan kalau nggak salah Silence tuh sampai ngedorong pemerintah Korea buat bikin peraturan tentang kekerasan seksual kalau nggak salah. Nah sebenarnya di kita juga di Indonesia sebenarnya harus juga nggak sih kayak gitu. Seharusnya udah kalau pada ngeliat- berani sih. Ngelihat berita-berita kan juga setiap hari gitu. Kalau aku yang ngeliat di Twitter pasti ada aja masalah kekerasan seksual. Nggak di anak, nggak di perempuan maupun laki-laki juga. Iya. Tapi aku mau nanya ini guys. Apa? Apa tuh? Kan kita kan tadi ngomongin Penyalin Cahaya nih, terus ya Karya Sejenis, terus yang lain-lainnya. Kan sempat ada kontroversi tuh kayaknya 3 hari sebelum Penyalin Cahayanya rilis di Netflix. Nah, kontroversinya menurut kalian ini nggak sih berdampak banget gitu ke si film Penyalin Cahaya yang mau rilis gitu, apalagi kan di platform Netflix yang besar banget gitu. Kalau aku mikir ya kayak kontroversi kayak gitu tuh ngaruhnya biasanya sama kaum boomer gak sih? Baby boomer. Ya gak sih? Jadi kayak Maksudnya gimana tuh? kayak yang tua-tua ya berarti ya? iya tua apa ya, kayak waktu kita colek inilah kayak film 2 Garis Biru kayak gitu kan. Itu tuh biasanya yang suka boykot gitu boomer gak sih? Iya. Mungkin maksud Kalau Arin ini anak muda kayaknya lebih cenderung ke masih penasaran dan ingin menonton sih. Iya, kayak lebih karyanya aja gitu, kayak terserah deh tentang Maksudnya apanya gitu. Cuman menurutku kontroversi yang ini tuh agak gimana gitu ke si filmnya. Jadi kayak dari aku sendiri parah banget ya ini mah. Dari aku yang nonton tuh nggak bisa berpikir positif waktu pasti nonton filmnya gitu. Karena menurutku tuh jadi dampak banget gitu apa yang terjadi. Karena kan kalau kita lihat kontroversinya emang gede banget, terus fatal lah ya kalau dibilang dia ngangkat tentang kekerasan seksual, tapi ternyata co-writernya kayak gitu juga, kayak gitu. Jadi kayak yang pernah aku baca di Twitter tuh, ini tuh mungkin produk produk hayalannya si pelaku gitu, makanya itu yang jadi ironinya si film ini gitu. Iya, itu ironik, iya betul. Kata yang tepat. Tapi di luar dari permasalahan itu sebenarnya filmnya tetap bagus sih menurut aku. Iya, karyanya oke. Iya, dan nggak perlu harus di boykot segala, soalnya kan ini masalah filmnya juga kan kayak realitas gitu loh. Sesuai dengan realitas. Oke, rating aku dari 1 sampai 10. Oh, ya. Ratingnya
Mungkin lebih 8,5 sih. Oke. Dari Dindo. Aku ratingnya 8/10. Karena menurut aku filmnya itu sangat relate banget. Maksudnya bukan relate sih, kayak gimana ya? Maksudnya Wah, sama pas kamu, Din. enggak, Astagfirullah. jangan Bang Ca. Amit, Amit-amit. amit. Ini maksudnya relate sama keadaan yang sekarang gitu, sekacau itu loh. Ya, Sistem kalau buat apa namanya? Keadilan buat kekerasan seksual ini ya, hak asasi gitu-gitu. Terus aktor-aktornya juga gila, jago banget ya. Benar. Actingnya menurut aku. Terus juga visualisasinya tuh apa sih bahasanya tuh detail-detail yang diliatin dari filmnya tuh kayak kalau kalian nontonnya bener-bener detail gitu kan pasti kayak kelihatan nih petunjuk-petunjuk mana lagi yang mengarahkan alur film gitu. Ngerti gak sih maksudku? Ikut mikir gitu ya. Ya pokoknya gitu. Terus nanti kita pasti kayak setelah nonton itu pasti kayak oh iya ini kan tadi ada ini ya nggak sih atau enggak ya detailnya oke sih terus kayak ngeliatin banget budaya Indonesia gitu dari kayak pemilihan lagu kayak kalau di fotokopian tuh lagu apa aja sih yang diputar biasanya kan kayak oh iya ini gitu Benar. gitu-gitu Terus waktu sih party juga dia 80-annya pakainya kebaya ya. iya terus ya keren lah pokoknya menurut aku wajib banget nonton film ini sih nontonnya di ini ya platform-platform yang Official. official Legal ya. yang legal jangan bajakan guys oke menurut aku segitu Kalau aku sama kayak Eca, 8,5. Ya, karena iya dari visualnya bagus, terus di setiap ceritanya tuh pasti selalu kayak kita disuruh berpikir buat siapa ya pelakunya, siapa yang kira-kira. Terus gregetnya ada pas si surnya hampir dapat Rama, tapi ternyata si Ramanya ada selalu cara buat ngehalangin si surnya juga. Ya gitu sih, kalau aku 8,5 intinya. Aku 6/10. Satu sih mungkin karena dari yang tadi ironi kontroversi oh itu. ya Jadi menurut aku dari aku penonton tuh nggak bisa benar-benar yang positif buat nonton gitu. iya kamu udah Jadi, terpengaruh bukan iya, sama karena, karyanya aja ya tapi dari iya karena iya. kayak gitu kayak nggak bisa berpikir yang benar-benar kayak oh ya ini emang cerita fiktif gitu. Cuman mungkin secara realita emang pas banget gitu apa yang terjadi sama sekarang gitu. Secara visualnya juga bagus gitu. Cuman mungkin dari ironinya itu buat penonton pasti ngerasa apa ya? Mungkin relate terus ngerasa seneng gitu untuk nontonnya juga dapat wawasan baru dan yang lainnya. Tapi mungkin dari situnya jadi nilai yang kurang gitu. Tapi ini buat debutnya direkturnya si apa Regas. Iya. Regas tuh ini sih keren banget. Asli. Aku sebenarnya dari awal tuh nggak tertarik sebenarnya kayak apa ya? Aku kan tahu itu tuh awalnya dari Instagram. Terus bukan nggak tertarik buat nonton gitu ya. Terus belum kepengen ada kan film yang pengen banget ditonton gitu. Ini tuh kayak ya udah nanti aja gitu. Terus apa sih? Apalagi pas ada kontroversi itu kan, terus kayak film aja gue belum nonton gitu kan. Apa sih udah ada kontroversi jadi kayak nonton gak ya gitu kan. Mungkin perspektif netizen gak sih kalau aku? Kalau aku sendiri kenapa pengen nonton jujur karena banyak teman-teman di Instagram yang nge-review gitu loh kayak wah 9 kayak hai mas bagus apa sih ini gitu. Aku pertama kali mikirnya kayak film barat kan karena dia judulnya fotokopier bukan yang penyalin cahaya jadi kayak kayaknya bagus. Tapi bagus ya kata-katanya penyalin cahaya awalnya kan aku apa first impression lihat kata-katanya tuh
penyalin cahaya ini budaya banget tuh gimana gitu kan. Terus pas masuk Netflix fotokopi, lah iya ya fotokopi ya. Oh, oke. Aku pernah baca kenapa penyalin cahaya. Kenapa tuh, Rin? Nah, bukan baca langsung dari ini sih, pernah lihat review dari orang gitu. Jadi kayak pokoknya kayak apapun yang terjadi di film itu tuh berhubungan dengan cahaya gitu. Kayak ya penyalin cahaya tuh kan ya si fotokopinya itu gitu. Ya mungkin namanya juga fotokopier gitu. Nah, berhubungan juga sama apa yang terjadi sama Sur gitu. Mulai dari foto, selfie dan yang lainnya itu tuh juga dari kamera kan. Nah, kamera itu kan juga nangkap cahaya gitu. Ya berarti kayak gimana ya film-film Indonesia dan ternyata masih banyak juga film-film yang masih belum kita tonton gitu. Masih banyak film juga yang mengangkat-ngangkat isu-isu penting yang ada sekarang ya. Benar. Kayak Ben dan Jody kan lagi mau tuh dari isu-isu tentang hutan. Nah, masih banyak lagi sih film-film lain. Nah, nanti kita bakal bahas di sini kan? Tentu saja dong. Oh ya, kita juga mau nanya nih buat para pendengar podcast kita nih, menurut kalian perspektif tentang film Penyalin Cahaya ini gimana sih? Iya. Kalian bisa komen di bawah ya. Ya, komen. Terus komen juga mau kita bahas film apa lagi sih? Iya. Bisa request nih, film selanjutnya apa sih? Bahas dong. Gitu. Film Indonesia boleh, film Barat boleh, apapun itu. Luar negeri boleh, Thailand boleh, film India bisa boleh. India boleh banget. Film India diusahakan. Boleh. Aku suka tau film India bagus-bagus tau guys. Kalian Editingnya kita ini. Mungkin cukup kali ya dari kita. Iya. Nanti kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kita nyalain lonceng notification jadi biar kalian nggak ketinggalan kita upload video baru. Ya, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya guys. Kalian jangan lupa juga follow Instagram kita di podcast berlima. Podcast _berlima. Podcast